Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang askep kehamilan dengan anemia. Dan di sini nama kelompok kami, dan selanjutnya latar belakang anemia adalah suatu kondisi jumlah sel darah merah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Kebutuhan fisiologis tubuh seseorang bervariasi berdasarkan usia, jenis kelamin, tempat tinggal, perilaku merokok, dan tahap kehamilan. Dan anemia merupakan masalah kesehatan yang terjadi pada semua negara, terutama negara berkembang, salah satunya Indonesia. Kekurangan darah atau disebut dengan anemia pada proses kehamilan merupakan karena kekurangan zat besi. Ini bagian dari jenis anemia yang pengobatannya masih mudah dan murah. Kemudian untuk tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pencegahan anemia pada masa kehamilan, dan juga mahasiswa mampu memahami mengetahui konsep tentang anemia pada kehamilan dan melakukan asuhan keperawatan. Kemudian di sini ada definisi. Anemia adalah kondisi di mana sel darah merah menurun atau menurunnya hemoglobin sehingga kapasitas daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital pada ibu hamil dan janin menjadi berkurang. Kemudian ada etiologi. Anemia ada pada kehamilan yang sering dijumpai adalah anemia gizi besi yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam makanan karena gangguan reabsorpsi, gangguan perdarahan, kepatuhan minuman tablet FE, pemeriksaan kehamilan, varietas ibu, dan rendahnya pengetahuan ibu mengenai anemia pada kehamilan. Kemudian untuk tanda dan gejalanya, tanda yang khas dari anemia defisiensi besi, adanya kuku sendok atau spondyl, kemudian kuku menjadi rapuh, bergaris-garis vertikal, dan menjadi cekung mirip sendok. Dan juga atrofi papil lidah. Permukaan lidah menjadi licin dan mengkilap seperti papil lidah menghilang. Kemudian ada peradangan pada sudut mulut sehingga nampak seperti bercak berwarna putih pucat keputihan. Kemudian untuk patofisiologinya, anemia adalah suatu kondisi yang mengakibatkan kekurangan zat besi dan biasanya terjadi secara bertahap. Yaitu yang pertama ada stadium 1, kehilangan zat besi melebihi ukuran, menghabiskan cadangan dalam tubuh terutama di sumsum tulang. Kemudian ada stadium selanjutnya, cadangan zat besi yang berkurang tidak dapat memenuhi kebutuhan bentuk sel darah merah yang memproduksi lebih sedikit. Kemudian ada stadium 3, mulai terjadi anemia kadar hemoglobin dan hemokronit yang menurun. Kemudian stadium 4, sumsum tulang berusaha untuk menggantikan kekurangan zat dengan mempercepat pembelahan sel dan menghasilkan sel darah merah baru yang sangat kecil. Kemudian ada stadium 5, semakin memburuknya kekurangan zat besi dan anemia, maka timbul gejala-gejala karena anemia semakin memburuk. Ibu hamil memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Kenaikan volume darah selama kehamilan akan meningkatkan kebutuhan Fe dan zat besi. Kemudian untuk asuhan keperawatan, yang pertama di sini adalah untuk DS-nya, pasien mengatakan sejak remaja mengalami tekanan darah rendah. Kemudian pasien mengatakan kalau pusing yang dilakukan duduk, lalu memejamkan mata sampai pusing hilang. Untuk DO-nya, pasien tampak pucat, terdapat edema, dan akal teraba dingin. Etiologinya penurunan konsentrasi hemoglobin. Kemudian untuk masalah
keperawatannya perfusi perifer tidak efektif. Kemudian untuk Aku pakai kipasnya kakak. Aku lagi record ya. Ngantuk banget untuk lama. diagnosa yang kedua, pasien mengatakan kepala pusing seperti bergoyang, dan pasien mengatakan merasa kurang tenaga. Untuk DO-nya tekanan darah 80/60, untuk nadinya 76 kali per menit, respirasinya 19 kali per menit, kemudian untuk suhunya 36,6, untuk HB-nya 10 GR per DL, dan pasien tampak lesu. Kemudian untuk kondisinya, kondisi fisiologis, kemudian untuk masalah keperawatannya keletihan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga itu ada defisit pengetahuan. Dan untuk diagnosa prioritasnya itu ada perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, ditandai dengan pasien mengatakan sejak remaja mengalami tekanan darah rendah. Dan juga untuk diagnosa yang kedua ada keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis, anemia, ditandai dengan pasien mengatakan kepala pusing seperti bergoyang. Yang ketiga ada defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan pasien mengatakan semenjak hamil tidak mengkonsumsi obat tekanan. Pasien mengatakan tidak mengerti apa itu anemia pada ibu hamil. Kemudian untuk SLKI dari perfusi perifer tidak efektif, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 34 diharapkan perfusi perifer L02011 meningkat dengan kriteria hasil, denyut nadi fer cukup meningkat, warna kulit pucat cukup menurun, akra cukup membaik, tekanan darah sistolik cukup membaik, tekanan darah sistolik membaik. Selanjutnya untuk psikinya ada perawatan sirkulasi I02079. Observasinya untuk yang pertama periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi. Kemudian tindakannya hindari pemasangan infus dan pengambilan darah di area keterbatasan perfusi, hindari tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi, hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area yang cedera. Edukasinya, informasikan tanda dan gejala yang harus dilaporkan, anjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi, anjurkan pemberhentian rokok, anjurkan olahraga rutin, anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk rencana tindakannya yaitu perawatan sirkulasi. Yang pertama pemeriksa sirkulasi perifer, yang kedua yaitu identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi. Untuk tindakannya yang pertama yaitu hindari pemasangan infus dan pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. Yang kedua hindari tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi. Yang ketiga yaitu penekanan dan pemasangan Yang ketiga yaitu pemasangan tourniquet pada area yang cedera. Untuk edukasinya yang pertama yaitu informasikan tanda dan gejala yang harus dilaporkan. Untuk yang kedua anjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi. Yang ketiga yaitu anjurkan berhenti merokok. Yang keempat anjurkan berolahraga rutin. Yang kelima anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta. Next. Untuk diagnosa keperawatannya itu keletihan berhubungan dengan kondisi fisiologis seperti anemia, ditandai dengan pasien mengatakan kepala pusing seperti bergoyang, pasien mengatakan merasa kurang tenaga atau mengeluh lelah.
Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat keletihan menurun dengan kriteria hasil, tenaga cukup meningkat, verbalisasi lelah cukup menurun, lesu cukup menurun, sakit kepala menurun, frekuensi nafas sedang. Next. Rencana tindakannya yaitu manajemen energi. Untuk yang pertama, monitoring kelelahan fisik dan emosional, monitoring pola dan jam tidur, monitoring lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Untuk terapeutiknya, lakukan aktivitas rentang gerak pasif dan aktif. Fasilitas duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. Untuk edukasinya, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap, ajarkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Untuk kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara peningkatan asupan makanan. Next. Next, Mbak. Untuk diagnosa keperawatannya itu defisit pengetahuan berhubungan dengan kurang terpapar informasi, ditandai dengan pasien mengatakan semenjak hamil tidak mengkonsumsi obat tekanan, pasien mengatakan tidak mengerti apa itu anemia pada ibu hamil, pasien mengatakan tidak tahu cara perawatan pada kehamilannya, pasien tampak bertanya akan banyak hal tentang kehamilannya, pasien tampak menunjukkan perilaku yang tidak sesuai anjuran. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat pengetahuan meningkat dengan kriteria hasil, perilaku sesuai anjuran cukup meningkat, kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil cukup meningkat, perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat, pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun. Next. Untuk rencana tindakannya itu edukasi kesehatan. Untuk observasinya, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua yaitu identifikasi faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi hidup sehat. Untuk terapeutiknya, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang kedua itu jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang ketiga yaitu berikan kesepakatan untuk bertanya. Untuk edukasinya yaitu jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang kedua yaitu ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga yaitu ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Next, Mbak. Kesimpulannya yaitu anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah hemoglobin tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Anemia dapat disebabkan karena hilangnya sel darah merah yang meningkat, misalnya akibat pendarahan karena trauma atau operasi, infeksi, parasit, penyakit inflamasi, menurun produksi normal sel darah merah akibat defisiensi besi, vitamin B12, folat, malnutrisi, malabsorpsi, infeksi HIV, serta penyakit kronis juga dapat menyebabkan anemia. Penanganan anemia yang dapat belum selesai, Mbak. Penanganan anemia yang tepat merupakan hal penting untuk mengatasi anemia pada awal untuk mencegah atau meminimalkan konsekuensi serius perdarahan. Pendidikan kesehatan pada ibu hamil yang menderita anemia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi nutrisi yang baik untuk mencegah terjadinya anemia. Makan makanan yang tinggi kandungan zat besi seperti sayur-sayuran yang berdaun hijau, daging merah, sereal, telur,
dan kacang tanah yang dapat membantu memastikan bahwa tubuh menjaga pasokan besi yang diperlukan untuk dapat berfungsi dengan baik. Next. Untuk sarannya, sebagai perawat kita harus dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mendeteksi gejala komplikasi kehamilan, terutama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada kehamilan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.